Vindra ini ada Hyundai Creta N-Line dan juga Hyundai Creta Alfa. Dengan selisih harga 18 jutaan aja nih. Menurut Bapak dan Ibu, lebih worth it yang mana? Creta N-Line atau Creta Alfa? Dan apa aja sih perbedaannya? Yuk, mari kita bongkar. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk trade-in mobil lamanya, Vindra bisa bantu. Bantu bawa aja mobil lamanya ke Hyundai Bintaro agar Vindra bantu untuk cek unit, test drive, dan juga langsung cek mobil lamanya, serta ngecek langsung mobil barunya, entah itu kereta Alfa, ada kereta N-Line, atau Stargazer, atau Kona, Tucson, Ioniq, dan semacamnya, Palisade. Nah, Bapak Ibu bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro bertemu dengan Vindra agar mendapatkan experience yang terbaik. Terima kasih. Begitu juga untuk bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk pembelian cash, kredit, COP, dan semacamnya, kita open, kita tersedia untuk semua opsi pembayaran. Dan juga kalau untuk rencana untuk kredit, kita bisa sampai up to 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, opsi pembayaran 50-50, opsi pembayaran syariah, dan semacamnya. Itu bisa tercover semua di Hyundai Bintaro. Bapak dan Ibu, bantu datang aja ke Hyundai Bintaro, dikonsultasikan ke Vindra agar Vindra bisa mendapatkan gambaran tentang rencana pembelian Bapak dan Ibu. Mari kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, kalau untuk perbedaan kereta N-Line dan kereta Alfa, itu menurut Vindra hanya di estetika dan kenyamanan di aksesoris yang ada di interior dan eksterior. Nah, dari bagian depan, dari kereta Alfa ini terlihat grillnya dia lebih simetris. Nah, logo Hyundai-nya dia lebih kecil di sini. Dan di sini juga ada logo tertulis kereta N-Line. Nah, ini divisi racing dari sport dari Hyundai. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di kereta Alfa kurang lebih sama seperti ini. Bentuknya kurang lebih sama seperti kereta Prime pada umumnya. Nah, untuk bagian kap mesin, untuk bagian dapur pacu dari dua unit Hyundai kereta ini nih, dari kereta N-Line dan juga kereta Alfa, ini kurang lebih semuanya sama. Terkait perbedaan interiornya, apa aja sih perbedaannya kereta N-Line dan juga kereta Alfa? Yuk kita masuk ke interiornya. Nah, kita membahas dulu untuk di bagian dapur pacu dari Hyundai kereta N-Line dan Hyundai kereta Alfa. Nah, kalau untuk dapur pacu, untuk kapasitas mesinnya, dua tipe ini memiliki spesifikasi yang sama, yaitu 115 PS dan juga 143 Newton meter. Nah, dengan 4 silinder segaris. Jadi kalau untuk masalah dapur pacu atau performance dari kereta N-Line maupun kereta Alfa itu memiliki spesifikasi yang sama dan identik. Kurang lebih seperti inilah kondisi dapur pacu performance dari Hyundai kereta Alfa dan juga kereta N-Line. Sama persis untuk dapur pacunya. Nah, tampaknya seperti ini. Nah, berbicara tentang tampilan tampak luar dari Hyundai kereta N-Line dan juga kereta Alfa, nah dari tampilan depan sudah terlihat berbeda. Nah, kalau untuk di bagian kereta N-Line, ini ada bentuk grill yang bentuk seperti sarang lebah, dan dia untuk lekukan-lekukannya dia lebih agresif dibanding kereta Alfa. Nah, untuk kereta Alfa kurang lebih seperti ini, simetris sejajar bentuk grill depannya, dan untuk masalah ground clearance-nya juga kurang lebih sama. Dan juga beralih ke bagian velg. Untuk velgnya berukuran dia ringnya sama, yang ini ring 17, dan untuk yang kereta Alfa ini ringnya 18 dan ada kaliper rem berwarna merah. Jadi membentuk aksen racingnya terlihat kuat, terlihat jelas di Hyundai kereta N-Line ini dan dibanding kereta Alfa. Dan untuk di kereta N-Line ini ada logo grill bertuliskan N-Line. Nah, untuk di kereta Alfa dia masih belum ada. Untuk di yang lainnya kurang lebih sama, untuk fitur sunroof-nya juga sama, untuk fitur lain-lainnya juga sama. Ini kurang lebih tampak belakang dan tampak depan dari Hyundai kereta N-Line dan juga Hyundai kereta Alfa. Beralih ke bagian interior dari Hyundai kereta N-Line. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan interior dari Hyundai kereta N-Line. Yang paling pertama mencolok kelihatan sih ada logo N-Line di sini. Di bagian kanan, kiri, di bagian driver juga
Di bagian untuk pengemudi juga ada, di bagian sini juga ada. Nah, kalau untuk kereta Alfa tertulis tulisan logo Alfa. Nah, lalu yang terlihat di sini meter cluster-nya dia lebih menyambung. Nah, di sini juga built-in maps. Jadi Bapak dan Ibu jika mau menggunakan ini, nah ini tinggal di-search saja, lalu tinggal tulis mau ke mana. Nah, di sini. Nah, tinggal ditulis saja mau ke mana. Tanpa ada akses internet. Lalu, di sini juga sudah ada Hyundai Bluelink dan juga SOS. Nah, untuk kereta Alfa, kereta N-Line ini, dia juga sudah menggunakan sunroof. Dia panoramic sunroof ya, dan bisa dibuka. Jika ditutup seperti ini. Nah, ini akan menutup secara sempurna ya. Nah, nah, canggih bukan? Ini adalah fitur yang dimiliki oleh kereta N-Line. Setirnya itu sendiri, dia sudah menggunakan tilt steering, dia juga sudah teleskopik atas bawah, depan belakang, dia sudah menggunakan situ tilt steering. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga ada fitur wireless charging. Jadi ketika Ibu berkendara, ini akan charge secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada fitur yang namanya ventilated seat. Nah, di sini dilihat ada fitur ventilated seat dan juga sini sudah menggunakan kamera. Kameranya sudah menggunakan kamera 360 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampilan atasnya dari Hyundai, kereta Alfa dan kereta N-Line. Sama. Untuk ventilator seat-nya dia sudah menggunakan kanan kiri, jadi untuk passenger seat-nya juga sudah tersedia untuk ventilated seat-nya, dan ini adalah tampilan meter cluster dari Hyundai Kereta N-Line. Nah, kurang lebih seperti ini adalah meter cluster, adalah tombol-tombolnya di sini lengkap, dan ini adalah tampilan opsional dari meter clusternya MID. Dia berukuran 10,5, 10,25. Nah, biasanya menyambung seperti ini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, Hyundai Smart Sense, dan situ sudah lengkap. Jadi ada Hyundai Smart Sense. Nah, nanti untuk Hyundai Smart Sense perbedaannya apa, nanti Vindra bantu jelasin ya di akhir video. Atau Bapak dan Ibu bisa datang langsung aja ke Hyundai Bintaro, nanti Vindra bantu cek unit dan test drive agar Vindra bisa membantu memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu semuanya. Di kereta N-Line itu sudah dilengkapi 4 mode berkendara, yaitu Eco, Normal, Sport, dan Smart itu, dan itu tertera di bagian MID yang ada di depan sini. Nah, nanti untuk perbedaannya apa, kurang lebih seperti tarikannya yang lebih responsif, atau versi hemat bahan bakar, atau mengikuti keadaan jalan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Di samping itu di sini juga sudah tersedia EPB, Electric Parking Brake, yang itu bisa digunakan langsung. Jadi sudah tidak ada handbrake tarik. Dan di sini sudah tersedia fitur auto hold yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika jalan naik ke atas. Lalu di sini juga ada tempat buat cup holder. Di sini cup holdernya lengkap. Dan di sini juga ada trunk. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini ada air purifier. Air purifier jadi bisa dipakai, jadi bisa di on off-in, lalu juga bisa dinaikkan suhunya, modenya itu nanti bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menjaga kebersihan kita. Beralih ke bagian passenger seat dari Hyundai Kereta N-Line. Nah, untuk Vindra yang berukuran 175 cm, nah ini kabinnya luas. Di sini masih tersisa space-nya masih banyak juga. Nah, lalu di sini juga ada ambient light yang berwarna merah menyala dan ada accent grille yang berwarna merah segaris. Nah, ini menunjukkan kesan yang sporty dan ini adalah ciri khas dari N-Line yang belum ada di kereta Alfa. Di sini juga ada tempat untuk kaca untuk menurunkan dan menaikkan kaca, dan di sini ada tempat untuk menaruh handphone di sini, dan di sini ada tempat untuk menaruh berkas-berkas. Sini ada apar di sini, dan ini berkas-berkas, ada warranty card-nya di sini semua terkait buku-buku manual book-nya di sini semua. Ini untuk ventilated seat-nya, dan untuk AC-nya sendiri menurut Vindra ini dingin sih.
dengan kita set di 1 aja itu udah dingin dan menurut Vina nyaman. Lalu di sini juga ada tertera, logo Bose. Jadi di dalam kereta N-Line ini ada tertambat fitur audio dari Bose. Jadi, sedikit upgrade dari tipe yang non Bose atau OEM. Jadi, menurut Vindra sih fitur yang game changer aja sih kalau menurut Vindra untuk Bose ini. Kurang lebih seperti itu. Ada fitur wireless charging juga sudah, lalu di sini juga ada tempat untuk visor, window visor. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu, fitur dari passenger seat dari Hyundai Creta N-Line. Nah, untuk tampilan interior dari kereta Alfa kurang lebih seperti ini dan untuk fiturnya kurang lebih sama. Yang membedakan hanya di sini tidak ada aksen merah. Nah, kurang lebih hitam polos dan untuk ambient light-nya berwarna kuning, berbeda dengan kereta N-Line yang berwarna merah. Nah, kalau untuk bagian roof-nya juga sama, dia berwarna hitam. Kalau untuk kereta Prime baru berwarna putih. Nah, lalu di sini juga ada tombol untuk sunroof. Sunroof-nya menggunakan, sudah bisa terbuka semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika mau ditutup seperti ini, dia akan otomatis menutup secara penuh. Nah, lalu di sini juga tersedia fitur BlueLink dan juga SOS. Nah, di sini juga tersedia fitur lengkap built-in maps. Jadi ketika ibu mau kemana, bapak dan ibu mau kemana, ini tinggal masukkan saja lokasi atau titik koordinatnya, nanti akan langsung mencarikan rute yang tercepat menuju ke titik pinpoint yang bapak ibu tuju. Ini seperti itu. Lalu untuk terkait meter clusternya juga sudah sama. Di sini menggunakan 4 mode berkendara, Eco, Sport, Normal, dan juga Smart. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga tersedia fitur ventilated seat untuk bagian pengemudi dan passenger seat-nya. Lalu di sini juga tersedia kamera. Nah, kameranya dia belum 360 kalau untuk yang kereta Alfa dan ketika yang kereta N-Line sudah menggunakan kamera 360. Kurang lebih seperti ini perbedaannya dan terkait joknya. Nah, di sini joknya tertulis logo Alfa. Nah, yang di kereta N-Line tertulis logo N, dan itu berarti kereta N-Line. Dan untuk terkait air purifier dia juga sama dia. Nah, di sini bisa ada air purifier-nya untuk penjernihan udara. Ada bisa diatur adjustment levelnya seperti apa dan ini bisa dimatikan. Lalu di sini juga ada trunk di sini. Lalu di sini sama, di sini ada fitur APB, Electric Parking Brake, dan juga fitur auto hold-nya. Di sini juga tersedia fitur wireless charging. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ketika berkendara dia akan maju. Dia akan recharge secara otomatis ketika maju. Dan ini juga tersedia fitur USB Type-C dan di sini juga bisa menggunakan voltage sampai 12 voltage dan 180 watt dan ada fitur juga untuk USB Type A. Dan di sini untuk audionya sendiri sama persis menggunakan audio premium dari Bose. Jadi untuk suara tidak perlu diragukan lagi ya. Bapak dan Ibu semuanya. Nah, nanti, saran Vindra, untuk mendapatkan full experience perbedaan antara kereta N-Line dan juga kereta Alfa, Vindra sangat menyarankan untuk cek unit dan test drive, langsung bertemu aja di Vindra di Hyundai Bintaro, alamatnya ada di bawah, nomor telepon Vindra juga tertera di bawah. Nah, nanti Vindra bantu untuk asis cek unit, test drive, dan juga Bapak Ibu jika ada rencana mau trade-in atau ada offering yang terkait pembelian cash, kredit, COP, dan semacamnya, nanti Vindra bantu untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu semua. Ada satu fitur yang belum Vindra jelaskan. Nah, kalau untuk kereta N-Line itu sudah menggunakan electric seat. Nah, kalau untuk yang kereta Alfa ini masih menggunakan manual. Maju mundur di sini. Nah, kalau untuk yang kereta N-Line dia sudah menggunakan fitur electric seat. Jadi maju mundurnya untuk naik turunnya ini sudah menggunakan elektrik. Jadi sudah lebih aman sih. Menurut Vindra sih lebih nyaman yang elektrik. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana sih? Jadi kita komen di bawah. Beralih ke baris kedua dari Hyundai Creta N-Line. Nah, menurut Vindra untuk baris kedua ini juga cukup lega sih. Vindra yang berukuran 175 cm. Nah, ini untuk leg rest-nya masih ada tersisa cukup
lebar, nyaman menurut Vindra di sini. Nah, di sini juga ada untuk lampu fitur menghidupkan, nah kurang lebih seperti ini, dan untuk bagian atapnya ini berwarna hitam, jadi ada perbedaan dengan kereta Alfa yang berwarna putih mungkin, nanti kita cek bareng ya. Nah, sehabis itu, untuk bagian seat-nya kurang lebih seperti ini, nyaman, komparasi seat-nya untuk 2 orang. Ini tersedia armrest dan untuk cup holder-nya juga tersedia di sini. Lalu di sini juga tersedia untuk, fitur charging USB Type-C dan juga untuk menaruh device-nya. Jadi sudah cukup nyaman. Di sini juga tersedia tempat untuk menaruh barang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu, di sini juga bisa dinaikkan dan diturunkan, nah, sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kurang lebih, seperti ini tampilan dari Hyundai Creta Airline dan ini untuk, airbag-nya tersedia di 6 titik. Nah, nanti untuk titiknya apa aja, Vindra bantu jelaskan sewaktu bertemu. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini dari baris kedua dari Hyundai Creta Alfa. Nah, kurang lebih untuk baris keduanya juga kurang lebih sama, cuma yang membedakan tidak ada aksen merah yang tertulis di sini. Nah, kalau ini kosong. Nah, kalau untuk di kereta N-Line dia sudah menggunakan yang menyala, ada tulisan apa, ada garis merah. Nah, tadi nanti footage-nya juga sudah Vindra shoot. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat aja. Dan untuk, di sini juga sama, di sini ada tempat untuk port charging dan charging port dan menggunakan Type C dan bisa untuk menaruh device di sini. Jadi kurang lebih lebih aman, lebih nyaman juga sih. Di sini juga ada armrest yang tersedia 2 cup holder di sini. Sini juga ada tempat buat buka menutup jendela, audionya juga sudah Bose sama. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaannya dari, kereta N-Line dan ini juga bisa di-adjust naik turun untuk headrest-nya yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu sih perbedaannya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan tampak belakang dari kereta N-Line. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat untuk bagian atasnya ini sudah tersedia shark fin antena. Lalu di sini juga ada grill yang terkesan agresif, lalu juga ada stop lamp di sini. Di sini juga ada wiper untuk bagian belakang dan untuk logo Hyundai-nya seperti ini bentukannya. Nah, kurang lebih seperti itu dan tertulis logo kereta di sini dan ya kurang lebih seperti ini tampilan tampak belakang dari Hyundai Creta N-Line. Nah, sekarang kita buka. Di sini sudah menggunakan fitur door yang otomatis, naik turun bagasi otomatis. Lalu di sini juga sudah tersedia sini untuk rodanya di sini. Nah, di sini ada dongkrak. Nah, ini ban cadangannya tersedia di sini spare tire. Lalu di sini juga tersedia yang namanya aksesoris untuk kereta N-Line. Nah, kurang lebih seperti ini bentukannya. Lalu di sini juga tersedia kotak P3K. Nah, lalu di ini ada karpet Bluedroo bawaan Hyundai. Nah, seperti ini bentukannya, ini masih baru. Di sini juga audio Bose-nya juga sudah di belakang untuk bagian audionya dan untuk di bagian belakang juga tersedia fitur untuk charging. Charging port-nya dia menggunakan 12 voltage dan sampai 180 watt. Seperti ini bentukannya, kita dibuka, jika tutup kembali seperti ini. Dan ini untuk bagian itu bisa di-recline juga untuk bagian keduanya nanti ketika ini diturunkan ini bisa di-recline ke depan. Nah, nanti seperti apa nanti Vindra bantu jelaskan untuk perbedaannya. Nah, untuk bagian belakangnya juga sudah menggunakan apa manual apa sudah otomatis. Jadi ketika Ibu pencet saja ini akan turun secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan belakang dari Hyundai Creta Alfa. Nah, jadi perbedaannya di sini kalau untuk tulisan keretanya dia jadi berwarna hitam. Kalau untuk yang kereta N-Line dia berwarna putih. Nah, kalau yang di sini berwarna hitam. Nah, kurang lebih tampilan belakangnya sama seperti ini, kurang lebih sama seperti yang kereta N-Line. Ada shark fin antena. Nah, kalau untuk di bagian grillnya dia, nah untuk bagian spoilernya dia bentuknya seperti ini. Ada sedikit perbedaan dengan kereta N-Line. Dan jika kita buka di sini juga sudah otomatis naik. Nah,
Di sini ada tempat untuk kargonet, ini kargonetnya di sini. Di sini untuk, karpet beludrunya, untuk bagian bawahnya ini ada kotak T3K, di sini ada, dongkrak, dan ini ada apar. Dan di sini untuk spare tire-nya tertera di sini. Untuk profil bannya juga sama, ring 17 dengan diameter 215/60 dan ring 17, radius 17. Nah, kurang lebih seperti itu. Audio premium audionya juga sama menggunakan Bose Premium, ya kurang lebih seperti ini. Lalu di sini juga ada port untuk charging yang menggunakan 12 voltage dan 180 watt, dan ini juga bisa dibuka. Tutup. Nah, kurang lebih seperti itu, dan ini juga untuk bagian baris keduanya bisa di-adjust naik turun naik turun naik turun seperti Hyundai Creta N-Line. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jika mau menutup, ini kini sudah menggunakan otomatis. Nah, dan dia akan menutup pintu bagasi secara otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan dari kereta N-Line dan kereta Alfa. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan side to side comparison antara kereta N-Line dan juga kereta Alfa. Nah, kurang lebih seperti ini side to side comparison-nya, dari ada bentuk spoilernya, dari bentuk logo-logonya, perbedaannya semua terlihat nyata sih. Bapak dan Ibu sudah tahu perbedaan dari Hyundai kereta N-Line dan juga kereta Alfa. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, dengan selisih harga 18 jutaan nih, menurut Bapak dan Ibu, worth it kereta N-Line atau kereta Alfa? Komen yuk di bawah. Dan mau di-review mobil Hyundai apa lagi nih? Nah, Vindra masih tersedia banyak unit, baik itu Stargazer, Creta, Tucson, Kona, Ioniq, Santa Fe, Palisade, dan semua itu tersedia di Hyundai Bintaro. Bapak dan Ibu mau dibuatkan video apa lagi? Komen di bawah. Vindra dari Hyundai Bintaro izin pamit. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.